Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Sebentar kita akan memulai mesbah doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk malam ini, sehingga kami di sini ada Tuhan untuk memulai mesbah doa kami. Berkati kami Tuhan, tuntun kami. Dalam nama Yesus, amin. Kita angkat satu pujian. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kita sembah Tuhan, haleluya. Kami naikkan syukur kami, haleluya. Kaulah Tuhan, ku sembah Engkau selamanya.
Tuhan menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kami percaya Tuhan, selama hidup kami, Ya, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Itu adalah anugerah yang besar Tuhan. amin. Benar. Kau memberkati Tuhan setiap kami ya Tuhan Ya, hari ini. Biar anugerah-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. amin. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan sharing firman-Mu, urapi berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Hari ini renungan kita malam ini dari Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini sangat menarik Bapak Ibu, dan ayat ini sering kita dengar. Ayat ini sangat terkenal Bapak Ibu. Tapi biarlah malam ini kita memiliki pemandangan yang baru, di mana ketika kita belajar firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang baru. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata diberkati Bapak Ibu, kalau kita baca itu adalah kata bless, artinya berbahagia. Nah, kunci kita diberkati adalah sebenarnya mengandalkan Tuhan. Amen. Kalau kita ingin keluarga kita diberkati, pribadi lepas pribadi kita diberkati, sebenarnya kuncinya pertama adalah mengandalkan Tuhan. Kalau kita belajar di kitab Injil Matius 8 sabda berbahagia, di situ dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kata berbahagia di situ artinya kata diberkati. Jadi berbahagia itu ukurannya adalah di hati kita. Pertama itu di hati kita. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Diberkati ini saya tidak berbicara tentang ukuran harus materi, harus kita punya deposito yang banyak. Tetapi Bapak Ibu, dimulai itu dari hati. Kalau kita belajar tentang sabda bahagia itu, kebahagiaan itu dimulai dari hati kita. Amsal juga berkata, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada daging tetapi disertai dengan perbantahan. Nah, hati yang berbahagia itu kita peroleh ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, dan kemudian kita akan diberkati. Dampaknya apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, sekarang Bapak Ibu di masa pandemi COVID-19, di mana goncangan terjadi Bapak Ibu, bahkan banyak keluarga-keluarga yang boleh mengalami goncangan, banyak keluarga yang boleh mengalami ujian, bahkan secara finansial keluarga mengalami goncangan. Nah, bagaimana kita yang berharap kepada Tuhan? Ketika kita menaruh harapan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita bawa keluarga kita kepada Tuhan, maka kita akan berbahagia. Amen. Walaupun kita hanya Bapak Ibu hanya sepiring sayur di rumah, tetapi keluarga kita bisa tertawa, bisa sukacita, bisa berbahagia. Mungkin kita belum ada sepiring daging di rumah kita, tetapi hanya sepiring sayur kita makan, tetapi kita bisa merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, kebaikan Tuhan setiap saat. Jadi kata berbahagia adalah diberkati. Dari mana kita berbahagia? Kita diberkati keluarga kita kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi dalam masa sekarang Bapak Ibu, kita nggak punya rumus yang hebat, kita nggak punya cara lain yang hebat. Kita hanya bawa keluarga kita kepada Tuhan. Kita hanya datang berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita total kepada Tuhan. Nah, dampaknya ketika kita menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia, hidup kita akan diberkati. Kalau di ayat 5 dan 6 dikatakan firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Nah, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan yang baik. Bapak Ibu, saya percaya kita semua rindu mengalami datangnya keadaan yang baik dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam hubungan suami istri, bahkan juga dalam anak-anak kita. Kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, dan hati kita menjauh daripada Tuhan,
kita tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Bapak Ibu, kita semua rindu mengalami datang keadaan yang baik, keluarga kita dipulihkan, keluarga kita mengalami sukacita, keluarga kita berbahagia. Konflik pasti terjadi dalam keluarga, pasti ada. Tetapi ketika konflik ada, itu akan selalu menguatkan kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak renungan malam ini dalam mesbah keluarga hari ini. Ayo kita mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, apapun keberadaan kita harus juga menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan pernah hati kita menjauh daripada Tuhan. Kalau kita rindu suatu keadaan yang baik, datang keadaan baik, kita mengalami keadaan yang baik dalam keluarga kita mesti mengharapkan Tuhan. Pemulihan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, terobosan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kami mengajak, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Amin. Dan mengharapkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Malam ini kami menaikkan syukur kami ya Tuhan, buat keadaan yang baik yang datang pada setiap kami, keluarga-keluarga ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan angkatkan syukur bagimu. Kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini
pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Kami yang boleh bersama-sama dalam mesbah keluarga ini, Engkau menjamah kami, menguatkan kami, mengurapi kami ya Tuhan, memberi kami pengertian untuk terus juga kami terus melakukan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Makasih ya Tuhan buat malam ini Tuhan dalam mesbah keluarga kami. Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai memberkati setiap kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap orang percaya diberkati katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.